Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang statistika mutu. Pada kemarin kita sudah membahas tentang statistika mutu untuk yang sifatnya adalah atribut. Artinya atribut itu kita melihat bahwasanya suatu produk tadi kita melihat dari sukses atau tidak suksesnya, atau cacat atau tidak cacatnya, atau juga kita bisa melihat dari sisi diterima ataukah ditolak dari suatu produk tadi. Nah, maka di dalam suatu statistika mutu untuk suatu proses itu juga nanti bisa kita untuk variabel. Nah, variabel itu berhubungan dengan bagaimana suatu proses di dalam sebuah industri, begitu kan ya? Dimana kalau kita lihat nantinya bagaimana proses dalam sebuah industri itu kan terdiri dari beberapa unit-unit operasi. Nah, maka dalam setiap unit operasi itu bisa jadi nantinya kita melakukan yang namanya standar mutu untuk setiap unit operasinya. Katakanlah misalnya kita ingin membuat yang namanya suatu instant noodle. Maka kita bisa melihat bagaimana kita melakukan suatu pengendalian mutu dengan menggunakan statistika itu pada bagian unit operasi mixing misalnya. Maka kita nanti di situ akan ada beberapa standar mutu yang harus diterapkan. Katakanlah misalnya standar mutunya yang ditetapkan kadar air, ataukah misalnya nantinya bisa juga kekerasan begitu ya dari tekstur dari mixing itu. Atau juga dari tempat yang lain, misalnya katakanlah di frying gitu ya atau penggorengan, maka nanti kita bisa menjadi standar mutunya itu apakah suhunya yang digunakan ataukah juga nantinya kadar air yang dihasilkan dari blok mie yang masuk ke dalam penggorengan dan seterusnya. Nah, maka itu kita tidak bisa menggunakan yang statistika mutu yang berdasarkan atribut seperti yang kemarin. Karena itu yang dilihat itu adalah prosesnya. Jadi kita berdasarkan standar mutu dari proses yang terjadi. Maka yang kita lakukan nantinya adalah melakukan suatu perhitungan statistika mutu untuk membuat yang namanya suatu bagan kontrol, begitu kan ya. Artinya kontrol chart itu berdasarkan yang hari ini akan saya jelaskan yaitu berdasarkan kepada variabelnya. Nah, itu yang kita lakukan gitu ya. Jadi ada perbedaan karakteristik pada saat kapan kita menggunakan statistika mutu untuk yang atribut dan pada saat kapan kita menggunakan statistika mutu untuk yang variabel. Nah, maka kalau kita lihat di sini nantinya gitu kan ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi di atas, bahwasanya kita menentukan suatu mutu dalam suatu proses produksi, gitu kan ya. Nah, maka nantinya dalam satu proses tadi kan ada beberapa variasi-variasi yang terjadi. Bisa variasinya sedikit, bisa juga variasinya banyak. Nah, maka kita punya standar mutu. Katakanlah misalnya kadar air maksimal yang terjadi pada blok mie pada saat dia melakukan penggorengan, itu misalnya kadar airnya misalnya gitu kan ya, katakanlah 10% begitu. Nah, maka bisa jadi nanti kita lihat dalam satu proses produksi tadi kita melakukan pengamatan dalam setiap jamnya. Berapakah kadar air untuk blok mie tadi setelah dilakukan proses penggorengan. Apakah nanti sesuai dengan standar mutunya ataukah terlalu jauh dari standar mutunya? Nah, maka kita akan melakukan perhitungan dari beberapa kali pengamatan. Maka kita berdasarkan yang namanya variabel yang nantinya ada beberapa variasi di dalamnya, bisa sedikit dan bisa banyak, gitu ya. Ini berbeda dengan yang kemarin saya jelaskan. Nah, maka variasi proses tadi gitu ya bisa terjadi secara random, artinya kita tidak dapat mengontrolnya begitu. Artinya oh ini terjadi seperti apa, kenapa jadi begini dan seterusnya. Itu bisa terjadi gitu ya dan kita tidak bisa mengontrol dari kejadian-kejadian selama proses terjadi. Nah, juga ada yang namanya variasi yang non random gitu kan ya, di mana variasi itu terjadi pada suatu kejadian dan proses itu tidak terjadi secara berulang pada waktu ke waktu terjadi perubahan. Artinya dia non random begitu ya. Jadi tidak berulang begitu. Jadi kadang-kadang kita bisa muncul, oh terjadi satu kasuistik gitu kan ya, satu kasus tertentu karena kadar airnya tinggi diakibatkan misalnya gitu ya, suhu terlalu rendah dari minyak yang digunakan begitu. Artinya ada sesuatu yang terjadi gitu ya, kerusakan dari alat kah atau kesalahan manusia kah begitu kan ya. Nah, maka ini bisa jadi dia sifatnya adalah non random, dia tidak terjadi secara berulang begitu kan ya. Tapi akan terjadi dari waktu ke waktu itu bisa jadi terjadi perubahan begitu ya untuk variasi proses yang terjadi pada saat kita melakukan suatu proses produksinya. Nah, maka di sini gitu kan ya, kita bisa melihat gitu bahwasanya secara metode statistika gitu akan digunakan perhitungan ini adalah menggunakan variasi yang sifatnya non random. Artinya yang kita bisa mengontrolnya gitu kan ya, karena kejadiannya pun itu tidak terjadi secara berulang, karena secara berulang kan perlu ada kenapa sih terjadi apa sih begitu kan ya, karena di luar kontrol kita.
Tapi kalau misalnya kejadiannya itu sewaktu-waktu gitu kan, ya bisa jadi kesalahan manusia kan sewaktu-waktu, ataukah kesalahan alat biasanya sewaktu-waktu gitu. Nah, maka dalam hal ini perhitungan yang kita lakukan secara statistika mutunya ya berdasarkan variabel itu adalah variasi proses yang sifatnya adalah yang non-random tadi. Nah, maka dari sini nantinya kita akan membicarakan bahwasanya bisa jadi pengukuran-pengukuran yang dilakukan, begitu kan ya, secara variabel itu kan tadi saya bilang, apakah suhunya, kalau di sini dicontohkan beratnya kah, panjangnya kah, tingginya kah, berbagai macam ya, satu proses tadi tergantung dari produk yang dihasilkannya bagaimana dan untuk setiap proses tadi gitu ya. Jadi dari satu proses itu kan beda-beda unit operasi ini, misalnya pengeringan apa yang dihasilkan, kemudian pada steaming gitu ya apa yang dihasilkan. Itu nanti kita lihat gitu ya sebagai standarisasinya adalah seperti apa. Nah, sedangkan kalau kita lihat nantinya itu variabel ya yang tadi itu. Nah, sedangkan kalau yang atribut seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Jadi pengukuran itu hanya di awal atau pada saat kita ingin memulai produksi itu juga bisa begitu. Jadi atribut itu nantinya bagaimana yang terjadi gitu kan ya dalam satu produk, tapi biasanya itu dikhususkan adalah untuk produk-produk yang dihasilkan secara menyeluruh begitu kan ya. Maka nanti kita artinya sukses ataukah tidak sukses. Nah, itu nanti yang akan menjadi penciri khasnya membedakan antara statistika mutu untuk yang atribut dan statistika mutu untuk yang variabel begitu ya. Nah, kalau variabel kita tidak membicarakan tentang sukses ataukah tidak sukses, ataukah di reject ataukah tidak di reject, maka kita tidak membicarakan tentang hal itu gitu ya. Nah, sedangkan yang atribut kita membicarakan tentang yang diterima ataukah tidak diterima tadi, ataukah sukses ataukah tidak suksesnya gitu kan ya. Nah, itu berbeda sekali dengan menggunakan statistika mutu untuk yang sifatnya adalah variabel. Nah, maka dari sini nantinya kita mengenal yang namanya suatu proses kontrol chart gitu ya. Jadi suatu bagian kontrol untuk suatu proses begitu yang terjadi. Jadi prosesnya yang kita lakukan di sini pengendaliannya, begitu yang dilihat itu adalah proses yang terjadi di dalam setiap pengamatan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, begitu ya. Jadi kita melihatnya angka per angka, kita tidak bisa mengatakan oh angka ini adalah reject, ini angka ini adalah tidak di reject begitu. Tapi adalah kesalahan-kesalahan apa yang terjadi di dalam proses itu yang harus kita perbaiki nantinya, begitu ya. Jadi kita di sini untuk melihat bisa jadi nanti di luar dari standar yang telah ditetapkan kalau kita bicara proses kontrol chartnya, begitu ya, untuk yang variabel. Nah, maka orang biasanya menyebutnya menjadi statistical process control atau SPC. Jadi kalau SPC itu lebih kepada variabel, gitu ya, bukan kepada atribut. Nah, ini yang biasanya istilah yang digunakan di dalam statistika. Apabila kalian pernah membaca ini ataukah mengenal ini gitu kan ya, maka orang menyebutnya menjadi statistical process control ataukah SPC-nya. Artinya bagaimana kita melakukan pengendalian proses secara statistika yang terjadi di dalam suatu proses yang ada di dalam sebuah industri begitu ya. Nah, di sini nantinya tadi dikatakan ada variasi proses ya. Variasi proses yang kita lakukan sifatnya non-random kan yang di dalam perhitungan ini. Nanti juga di dalam SPC ini gitu kan ya. Jadi selanjutnya bisa kita sebut dengan SPC ataukah juga statistika mutu secara dengan apa namanya variabel begitu kan ya. Nah, maka ada sifatnya variasi alamiah dan ada juga sifatnya variasi buatan. Yang namanya variasi alamiah itu adalah variasi yang terjadi dalam sebuah proses yang berada dalam kendali statistika gitu. Jadi alamiahnya dia bisa dikendalikan secara statistikanya gitu kan. Apakah kita melihat dari sisi standar rata-rata gitu kan ya, ataukah standar deviasi begitu kan ya. Nah, itu bisa dilihat variasi ilmiah variasi alamiah yang terjadi gitu ya. Jadi bisa berdasarkan kepada rata-rata ataukah berdasarkan kepada standar deviasi. Kita ingin melihat bagaimana proses yang terjadi sehingga kita bisa mengendalikan mutu dari proses tersebut begitu kan ya. Nah, ini adalah variasi alamiah. Atau juga kita bisa berdasarkan kepada variasi buatan begitu ya. Jadi variasi itu kita katakanlah tadi yang saya sebutkan tadi ya, buatan itu bisa jadi karena karyawannya kah yang lelah, ya, peralatan kah yang rusak, bahan bakunya baru masuk gitu ya. Jadi berbeda kalau misalnya bahan baku yang digunakan sudah lama dan seterusnya. Nah, itu adalah variasi buatan. Jadi bisa disebabkan nantinya di dalam SPC tadi kita bisa secara alamiah melakukan perhitungan-perhitungan secara statistika begitu kan ya, dan juga bisa jadi variasi itu sebenarnya terjadinya secara buatan yang terjadi akibat hal yang demikian begitu kan ya, karena buatan tadi maka akan berpengaruh terhadap pengendalian mutu dari satu proses. Nah, itu yang kita lakukan nanti di dalam perhitungannya. Nah, kita masuk gitu kan ya, bahwasanya ada dua hal nanti secara umum yang saya akan ajarkan di sini. Pertama adalah kita membicarakan tentang X dan R chart.
Nah, ada nanti X dan MR chart begitu ya. Nah, maka kalau kita perhatikan untuk melakukan suatu pembuatan bagan kontrol ya dalam suatu proses agar nantinya proses tadi bisa kita kendalikan begitu kan ya, maka kita buat nanti suatu bagan kontrol dari beberapa kali pengamatan katakanlah dalam 1 bulan dalam suatu proses apa yang terjadi begitu kan ya. Nah, maka nanti kita bisa membicarakan dengan menggunakan yang pertama istilahnya adalah X dan R chart begitu ya. Di mana nantinya chart ini digunakan untuk pengukuran produk dalam suatu proses begitu. Kita menggunakan satu proses tadi, produknya adalah apa, menghasilkan apa, begitu ya. Tapi bukan produk jadi, biasanya produk di antara produk-produk yang akan dihasilkan menjadi produk jadi. Jadi prosesnya yang dilihat, begitu ya. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwasannya, gitu kadang-kadang kita bisa memperhatikan di sini ya, bahwasannya di dalam suatu pengamatan tadi, gitu ya, kita bisa jadi kita melakukan berulang-ulang. Katakanlah ada yang katakanlah bisa duplo, bisa triplo, bisa ya, bisa juga nanti 4 kali gitu ya dalam 1 kali pengamatan. Katakanlah misalnya pada sampel yang pertama kita melakukannya adalah 4 sampel. Jadi sampel pertama itu maksudnya jam pertama kita mengambil 4 gitu ya, kita lakukan pengukuran. Atau kita mengambilnya 3, kita lakukan pengukuran. Kemudian jam kedua atau ke hari kedua kita mengumpulkan 4 juga, 4 dan seterusnya begitu. Maka nantinya, artinya pengamatan itu tidak hanya 1 kali gitu ya dalam 1 hari, tetapi ada beberapa sampel yang kita gunakan dalam 1 kali pengamatan tadi. Nah, maka kalau sampelnya beberapa kali pengamatan dalam 1 hari, itu kita harus menggunakan yang namanya X dan R chart, gitu kan ya. Jadi ada artinya data yang didapatkan itu bukan data tunggal, tapi datanya terdiri dari beberapa data, begitu ya untuk 1 hari pengamatan. Nah, istilahnya kita menggunakan ini chartnya atau bagan yang kita buat itu adalah X dan R chart, begitu ya. X itu adalah rata-rata pengukuran untuk setiap harinya, katakanlah 4 kali, maka dirata-ratakan dari 4 kali pengamatan tadi. Kemudian R di sini adalah range. Range itu artinya berapakah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai yang terendah. Jadi jarak pengukuran yang tertinggi berapa kan bisa jadi nantinya dalam 1 kali pengukuran 1 hari ada 4 sampel misalnya gitu kan ya. Bisa jadi keempat sampelnya itu kan ada antaranya, ada jaraknya, ada range-nya begitu ya. Maka kita hitung range-nya adalah berapa. Jadi X itu adalah X rata-rata untuk si sampelnya, range, R itu adalah range ya. Jadi kita membuat suatu 2 chart gitu ya, X dan R chart di sini. Nah, katakanlah ini contohnya gitu ya. Nanti saya akan kasih tahu dengan kalian. Metodenya bisa metode dengan menggunakan Excel, dan yang kedua adalah menggunakan SPSS. Tapi kalian harus tahu dengan Excel dulu, sehingga secara manualnya prinsip dasar di dalam perhitungannya itu adalah seperti apa, sehingga pada waktu kalian menggunakan SPSS, kalian mengerti, oh ini adalah begini sebenarnya asal-muasalnya, begitu ya di dalam perhitungan itu. Contohnya, saya punya data, ya dalam di sini ada 25 hari pengamatan. Ya, ini sampai 25 bisa dihitung nanti ya. Kemudian dalam 1 hari pengamatan saya ada 4 sampel. Nah, 4 sampel dengan datanya adalah seperti ini. Oke. Nah, kemudian dari keempat ini kita bisa melakukan perhitungan ini di jumlah. Kemudian kita bisa rata-ratakan kan setiap hari pengamatan. Oke, kita bisa merata-ratakannya. Kemudian range-nya R, range-nya itu adalah berapa angka yang tertinggi di sini yang maksimalnya, kemudian dikurangi dengan angka yang terendah. Katakanlah untuk hari pertama angka tertingginya adalah 33, angka terendahnya adalah 24. Maka 33 dikurangi 24 sampai dengan 9. Maka range-nya adalah 9. Kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan Excel dengan lebih mudah. Nah, nanti dari data yang didapatkan ada X rata-rata, kemudian ada range gitu kan ya. Maka kita mendapatkan bagan ini dengan jalan adalah menghitung berapakah UCL-nya, upper control limit-nya, dan berapakah LCL-nya untuk yang X. Nah, kan kita punya 2 chart, ada X. Nah, ini X rata-rata chart-nya, ini adalah R, range dari rata-rata range dari chart itu gitu ya. Jadi bagian untuk yang R. Kita bisa menghitung di sini berapakah average-nya. Saya kasih tahu ini ada rumusnya ya setelah dari gambar ini. Jadi ini nanti juga saya jelaskan lagi ulang dengan menggunakan Excel. Nah, maka dari sini kita bisa melihatnya di sini. Kalian tidak perlu menghafalkan rumus ini gitu kan ya. Kalian bisa mengingat kembali dan bisa juga melihat dari rumus ini. Artinya yang pertama kali tadi itu yang harus kalian pahami bahwasanya kan tadi ada range. Range itu dirata-ratakan kan, artinya berapakah rata-rata range-nya gitu kan ya. Seperti biasa, berapakah jumlah range-nya ditotalkan dibagi dengan jumlah sampelnya.
Kemudian untuk X rata-rata tadi kan ada X rata-rata nih sudah. Dirata-ratakan lagi, ini dijumlahkan seluruhnya, kemudian dirata-ratakan. Maka di sini ada X2 bar. Ini kalau ini kan X1 bar. X1 bar artinya X rata-rata untuk setiap kali pengamatan dijumlahkan, dibagikan dengan jumlah pengamatan. Maka ini X rata-rata 2 bar. Gitu ya. Nah, maka dari situ kita menghitung nantinya, ada rumusnya untuk menghitung UCLX ya, LCLX dan UCLR. Caranya adalah ada A2. A2 ini nanti kita lihat di sini, ini ada suatu tabel. Ini ada faktor ya, kontrol limitnya. Jadi ada rumusnya, ini rumusnya gitu kan ya. Ini A2 kalikan R. Ini untuk mendapatkan UCLX A2 kali R dari R rata-rata. Begitu ya, ini X2 kali bar gitu ya. Nah, maka ini A2-nya itu didapat dari sini. Tadi kan ada berapa jumlah N-nya setiap kali pengamatan setiap hari? Ada 4. Maka A2-nya sama dengan 0,729. Gitu ya, ini ada tabelnya nantinya. Ya, ada tabel yang memang telah ditetapkan. Nah, maka dari sini kita bisa menghitung A2 dikalikan dengan R, kemudian UCLX-nya adalah sama, yaitu X rata-rata 2 kali, X2 bar, ditambahkan dengan A2 dikalikan dengan R rata-rata, kemudian LCL-nya adalah X2 bar dikurangi dengan A2 dikalikan dengan R rata-rata. Maka hasilnya berapa? Sedangkan UCLR itu adalah D4. Jadi nanti kita juga bisa melihat di sini, D4 untuk yang N-nya ada 4 untuk setiap kali pengamatan itu adalah 2,282. Oke? Nah, kita bisa menghitungnya di sini nantinya, maka UCLR itu adalah upper control limit untuk yang range itu D4 dikalikan R rata-rata. Nah, maka kita bisa hitung di sini. Ya, jumlah R rata-rata berapa? 217 bagi 25 sama dengan sekian gitu ya. Nanti kalian bisa lihat di sini. Kemudian nantinya X rata-rata 2 kali, X2 bar, sekian dibagi 25 adalah sekian. Nah, maka nantinya kalian tahu A2-nya adalah 0,729 dikalikan dengan R rata-rata, kemudian UCLX-nya adalah 2 kali bar, ini 29, sekian, ditambahkan dengan A2 dikalikan R rata-rata, ini kan, maka sama dengan ini. Ditambahkan ya, 29 ini tambahkan dengan ini. Hasilnya adalah ini. Sedangkan LCLX adalah X bar 2 kali dikurangi dengan A2 dikalikan dengan R sama dengan sekian. Sedangkan UCLR-nya itu adalah D4, arti kan 2,282 dikalikan dengan R rata-ratanya adalah 8,68 sama dengan 19, sekian. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan UCLX, LCLX, dan UCLR. Nah, maka kita menghitung gitu kan ya, bahwasannya di sini gambar ini kita jadikan nanti kalau menggunakan Excel, maka kalian bisa menggunakannya lebih mudah untuk membuat diagram scatter ini gitu kan ya. Nah, kita membuat artinya bagian ini kita akan perhatikan. Ada satu bagian UCLX gitu ya. X rata-ratanya ada satu angka di sini gitu ya. Nanti kalau di SPSS bisa diwarnanya menjadi warna merah. Artinya ada apa? Kenapa di atas UCL gitu kan ya? Upper control limitnya. Artinya ada batas kontrol atasnya sudah sekian. Kenapa kok dalam proses tadi ada yang lebih daripada ini? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ada juga nanti yang ini. Ini di luar dari lower control limit gitu ya. Artinya batas kontrol bawahnya dia ada di luar. Ada apa nih di dalam proses produksi itu? Gitu kan ya. Ada sesuatu kan di sini. Nah, ini yang kita nanti kita analisis dengan menggunakan diagram Fishbone atau diagram Ishikawa gitu ya. Ada apa? Kenapa bisa begitu? Nah, sedangkan untuk range rata-rata kita tadi membicarakan ada range-nya, ini angka yang range-nya ini gitu kan ya digunakan di sini. Kemudian kita menghitung tadi UCLR gitu kan ya sama dengan sekian. Maka kita bisa melihat dari range dari setiap kali pengamatan ternyata ada sesuatu pada pengamatan hari ke-22 dan pengamatan hari ke-25. Ada apa ini gitu kan ya. Kita lihat 22 ternyata ada yang nilainya sampai 42, ada hanya 18. Ada apa? Terjadi apa? Ada yang tinggi sekali dan ada yang rendah sekali gitu ya. Sama dengan hari yang ke-25, ada yang 14 nilainya, ada yang 36. Ini juga sesuatu hal yang menjadi warning bagi kita gitu kan ya. Nah, ini kenapa? Ada apa begitu kan ya di dalam proses tadi. Nah, itu kepentingannya adalah itu gitu ya. Jadi menghitung ini tidak hanya sekedar menghitung, tetapi juga kita memahami apa yang terjadi di dalam proses tadi. Nah, menggunakan SPSS gitu kan ya, kita bisa menganalisisnya sehingga biasanya ada yang warnanya lebih merah, bukan lebih merah, yang warnanya merah ya.
itu adalah satu warning, gitu ya, peringatan. Ada apa sebenarnya di dalam proses tadi? Kita harus perhatikan, gitu kan ya, kejadian-kejadian itu terjadi apa? Karena kan kita bisa mengetahuinya setelah proses itu terjadi. Maka kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, oh begini, 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 maka untuk proses selanjutnya tidak boleh diulang lagi, gitu ya. Sehingga kita akan menghasilkan suatu proses yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka produk yang dihasilkan pun juga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oke ya. Nah, maka nantinya setelah itu, ini untuk LXR chat, gitu ya. Jadi perhatikan perbedaannya nanti ya dengan MR chat itu bedanya apa. Nah, di sini. Nah, ada satu bentuk kontrol chat yang perlu kita perhatikan. Ini normal, artinya turun naiknya, tapi tidak ada di atas UCL dan juga tidak ada di bawah UCL. Nah, sedangkan kalau ini ada sesuatu nih di atas ini, ada apa, gitu kan ya. Jadi ada one point yang out katanya di atas. Itu harus diperhatikan, investigated for cause for performance gitu. Ini performanya nanti kinerjanya buruk nih kalau yang di sini ada, gitu ya. Atau ada di bawah LCL, itu juga sesuatu performance yang buruk juga, gitu ya. Atau terjadi begini, gitu ya. Ada dua data nantinya yang mendekati upper limit. Di sini upper control limit. Ini ada apa di sini? Kok hampir ada dua data begitu kan ya? Yang dia mendekati ini, ada apa sebenarnya? Nah, ini pun juga perlu kita investigasi gitu kan ya, apa yang menyebabkan terjadinya keburukan dari performa atau kinerja produksi ini, gitu ya. Atau ini juga mendekati dari LCL juga bisa. Atau begini, ini datanya kan di bawah UCL dan di atas LCL ya, tetapi datanya kenapa selalu apa ya di sini tuh dikatakan baik successive data point above central line. Ini di atas, selalu di atas gitu ya. Dia tidak pernah ke bawah. Ini pun juga menjadi suatu perlu ada suatu apa ya investigasi gitu kan ya, apa yang terjadi. Ya, apa yang menyebabkan kecocokan sustain itu kan terjadi terus-menerus ya, kinerja yang ini buruk sebenarnya gitu ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Atau juga ada di bawah dari rata-rata, itu juga ada apa? Kita kan mengharapkan kadang-kadang di atas rata-rata, kadang-kadang di bawah. Ini hampir berapa kali pengamatan itu kok di bawah, ini juga berapa kali pengamatan itu ada di atas. Itu perlu ada pertanyaan nantinya gitu ya. Kita perlu investigasi ada apa sebenarnya. Nah, itu. Nah, kemudian juga kadang-kadang bentuknya seperti ini gitu kan ya. Jadi kita naik gitu kan ya. Tapi nantinya si data itu menurun drastis gitu. Jadi setelah naik turun, dia nggak bisa naik-naik lagi. Ada apa? Dia juga perlu diperhatikan gitu ya. Atau nantinya suatu kayak begini nih. Nah, naik turun, dan naik lagi, tapi tajam sekali naik turunnya gitu loh. Seharusnya kayak begini naik turunnya nggak terlalu tajam. Kalau ini kan tajam sekali. Gitu ya, erratic behavior namanya. Atau kayak begini, turun, naik, turun. Nah, ini juga sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi kontrol chart gitu kan ya, bagian kontrol itu tidaklah selalu kita hanya melihat dari UCL dan LCL-nya, tapi juga bagaimana keberlanjutan dari satu data ke data yang lainnya. Ada apa sebenarnya? Itu juga perlu kita perhatikan, gitu ya. Jadi itu. Nah, maka sebelum saya lanjutkan ke MR chart, saya akan menjelaskan kepada kalian dengan menggunakan dua teknik, yaitu pertama adalah dengan menggunakan teknik Excel secara manual dan teknik menggunakan SPSS untuk data yang sama, ya, data yang ini ya. Coba kita lihat, saya stop share dulu, kemudian saya masuk lagi ke bagian Excel-nya untuk sensor. Bagian Excel ini ya, kita lihat, kita share dulu. Ini saya masuk ke XR chart. Nah, data yang tadi, ini kan ada beberapa ya, saya masukkan seperti ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa. Ini kan dari sampel 1, ini adalah yang untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampel 1, 2, 3, 4 untuk setiap hari pengamatan. Gitu kan ya, katakanlah begitu. Nih, kemudian kita menghitung, ini ada rata-ratanya kan bisa menggunakan average ya. Kita kan tinggal ke bawahnya adalah kopas. Maksimalnya untuk menghitung range itu kalian menghitung maksimal dulu. Dalam Excel itu adalah sama dengan max, kita sorot di sebelah sini. Ya, dapatnya sekian. Kemudian minimalnya, minimal dalam kurung kita sorot yang baris yang ini, maka kalian akan mendapatkan nilai terendahnya adalah sekian. Baru kita hitung range-nya antara mengurangkan yang maksimal dikurangkan dengan yang minimal. Maka kalian akan tinggal kopas ke bawah, kalian akan dapat seluruhnya. Oke? Nah, setelah kita mendapatkan range-nya berapa, rata-ratanya berapa untuk pengamatan ini, kita menghitung adalah rata-rata untuk apa?
rata-rata dirata-ratakan lagi gitu kan. Ini yang X2 bar. Jadi setelah dirata-ratakan untuk masing-masing hari gitu ya, kita rata-ratakan lagi seluruhnya. Ini dihasilkan. Jadi kita dirata-ratakan lagi. Kemudian berapa rata-rata dari range-nya. Itu kita rata-ratakan untuk menghitungnya di sini tadi. UCLX itu adalah sama dengan apa tadi? Ya, G24 adalah X 2 kali bar gitu ya, ditambah dengan 0,729 dikalikan dengan R rata-ratanya. Ini ya, R rata-ratanya J34. Kemudian untuk LCL-nya itu adalah G34 itu adalah X2 kali bar dikurangi dengan A2 0,729 dikalikan dengan R barnya gitu ya, R rata-ratanya. Itu adalah LCLX. Sedangkan UCLR itu adalah ini D4 dikalikan dengan apa tadi? R rata-rata. Oke, dapat hasilnya ini. Nah, setelah mendapatkan hasilnya ini secara manual, kita masukkan ke sini untuk mengurutkan gitu ya. Jadi ini ada sampel. Ini nanti dijadikan R rata-rata, bukan R rata-rata. Dari pengamatan itu untuk 4 kali pengamatan, tapi yang kita gunakan yang ini, yang rata-rata ya. Kita masukkan ke sini. Kemudian UCL-nya, kemudian LCL-nya, dan ini adalah rata-rata 2 kalinya. Rata-ratanya yang ini, rata-rata 2 kalinya. Gitu ya, ini rata-rata yang 1 kali, untuk setiap kali pengamatan. Ini adalah rata-rata 2 barnya untuk melihat dia ada di mana rata-rata 2 kalinya untuk semua pengamatan tadi. Kemudian ini adalah R-nya, range-nya, kemudian ini adalah UCLR-nya yang setelah kita lakukan perhitungan. Nah, maka setelah itu kita membuat 2 grafik. Ya, grafik pertama itu adalah untuk X-chart. Ya, ini X-chart, artinya bagian X gitu ya. Khusus dibicarakan tentang sampel rata-rata ini. Nih kita blok ya, yang ini ya. Saya blok. Kemudian kita buat nantinya adalah yang tadi insert scatter gitu kan ya, yang ini. Maka hasilnya adalah seperti ini. Sama ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian nanti ini kok seperti terlalu banyak gitu kan ya. Kita boleh motong di sini. Nah, kalian klik di sini gitu kan ya. Untuk yang namanya format X-nya kita jadikan jangan mulai dari 0 tapi kita mulai dari 20. Jadi nanti hasil gambarnya akan lebih bagus terlihatnya dibandingkan yang tadi ya, ini sama. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Kita menggunakan yang sampel yang UCLR gitu ya untuk melihat moving range-nya gitu. Bahwasanya dari dari range-nya itu ataukah jarak antara rata-rata untuk semua perlakuan itu seperti apa gitu ya. Kita membuatnya sama ya, insert scatter juga. Maka kita masukkan ke sini, maka hasilnya adalah mana? Kok hilang? Oke, sama kali ya. Ini ada 2. Nah, ada 2 sama ya, hasilnya adalah seperti ini. Nah, maka tadi itu ada 2 hal katanya gitu kan ya. Nih, ada di atas MR chart, range chart-nya. Ada apa ini? Kok jauh sekali jaraknya? Gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan gitu. Nah, ini adalah cara dengan menggunakan secara manual dengan menggunakan Excel, kalian sudah bisa melakukan suatu perhitungan gitu ya untuk membuat bagian kontrolnya. Nah, tetapi yang lebih mudah lagi apabila kalian sudah memahami gitu kan ya bagaimana cara membuat secara manualnya, kemudian dapat datanya itu dari mana, maka kalian boleh menggunakan yang namanya menggunakan SPSS. Contohkan di sini gitu ya, saya stop dulu, saya screen dulu. Saya masukkan untuk yang Excel chart-nya begitu ya. Sebentar saya cari dulu datanya. Seperti apa? Oke, ini datanya. Nah, data yang sama, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Nah, tadi saya buat variabel view-nya, sampel, yaitu hari pengamatannya. 1, 2, 3 itu maksudnya pengamatan yang pertama, kedua, ketiga untuk setiap hari, supaya mudah saja saya mengingatnya. Kemudian baru data view-nya, ini yang tadi. Kita masukkan semuanya ya dari data yang awal. Nih, sampel 1 sampai ke 25, kemudian pengamatannya kan tadi ada 4 untuk setiap harinya. 1, 2, 3, 4. Oke? Seluruhnya sudah seperti ini. Datanya sudah dimasukkan, tinggal kita melakukan analisis gitu kan ya untuk membuat bagian kontrolnya. Maka memang ini bukan seperti menghitung manual, ini dihitungkan begitu kan ya. Maka nanti kalian caranya analisis, quality control sama control chart. Tetapi yang kalian pilih jangan pakai menggunakan bagian P atau NP. Kalau bagian P atau NP yang kemarin saya jelaskan itu untuk atribut ya. Artinya kita membicarakan sukses ataukah tidak suksesnya. Gitu ya, itu bedanya di situ. Jadi kita melihat cacatnya berapa. Nah, sini tidak memperhitungkan cacatnya tetapi proses produksinya sesuai dengan standar ataukah tidak gitu ya.
Maka kita di sini ada dua nantinya, tapi yang pertama karena di sini pengamatannya untuk satu kali pengamatan itu lebih daripada satu gitu kan ya, maka kita menggunakan X bar RS. Kita klik ini gitu ya. Kemudian kita pilih yang case R subgroup. Ini ya, klik di sini ya. Define. Oke. Ini saya kembalikan dulu asal muasalnya. Yang di awal adalah begini penampilannya. Nah, maka kita punya sampelnya, tadi kan setiap kali pengamatan, itu kan ada 4 kali. Nah, kita klik 4-4-nya, kita masukkan ke sini, sedangkan untuk subgroup labelnya itu kita menggunakan sampel atau hari pengamatannya. Oke ya, kita menggunakan X bar using range, di sini nanti menghitungnya X bar sekalian juga untuk yang range-nya, gitu ya, display R chart-nya, begitu ya. Title-nya di sini saya gunakan XR chart, continue, kemudian optionnya itu adalah 3 kali sigmanya gitu kan ya, boleh saja. Artinya kita menggunakan 99% continue. Control rules-nya kita klik seluruhnya untuk bisa melihat yang mana sesuatu terjadi keanehan di dalam semua pengamatan tadi sehingga kita bisa menganalisisnya dengan dengan mudah gitu ya. Continue, kemudian statistikanya. Nah, di sini. Ini sangat berkepentingan sekali, nanti beda-beda ya. Jadi kita nanti punya standar pengamatannya apakah standar perusahaan, ataukah standar nasional Indonesia gitu ya, atau kodeks gitu. Katakanlah saya tempatkan misalnya paling tidak dari hasil pengamatan itu maksimalnya 40, kita boleh. Atau lowernya paling tidak adalah 10, targetnya 27. Mengisikan ini nanti akan berpengaruh terhadap apa? Itu nanti ada indeks kemampuan dalam proses, baik ataukah tidak. Tergantung dari angka-angka yang kita letakkan di sini. Itu bisa nantinya berdasarkan angka UCL-nya dan LCL-nya boleh, dan rata-rata letakkan di sini juga bisa, atau kalian meletakkan berdasarkan suatu standar. Jadi standar perusahaan kah, atau standar dari nasional Indonesia kah, begitu kan ya. Kita bisa menghitung itu. Nah, maka kita gunakan estimasi untuk menggunakan R bar ya. Sini ada CP. Ini nanti saya jelaskan lagi ya, di bagian PPT-nya ada untuk CP, kemudian CPU, U ini upper-nya gitu ya. Ini adalah rasio kemampuan CP itu. Ya, sedangkan CPU, CPL ini adalah indeks kemampuan proses gitu ya. Untuk yang upper paling tinggi berapa, paling rendah tuh misalnya lower-nya itu adalah berapa. Sedangkan CPK itu adalah indeks kemampuan yang harusnya tercapai. Biasanya indeks kemampuan ini kita harus melihatnya dari CPL, jangan yang upper, tetapi yang lower, paling rendah berapa. Begitu ya. Jadi kita melihat nantinya indeks kapabilitas dari suatu perusahaan itu adalah dia bagus ataukah tidak berdasarkan angka-angka CP ini. Ya, kita continue. Yang lainnya tidak usah. Oke. Nah. Oke ya. Nah, nanti kalian bisa melihat di sini gitu kan ya. Karena ini tidak bisa dilihat, maka saya stop share dulu. Saya share ulang untuk yang bagian hasilnya. Oke ya. Nah, hasil yang diperoleh nanti saya share. Ini yang kayak begini yang kalian dapatkan nantinya. Sama sih ya. Nah, sama yang seperti yang dicontohkan di Excel tadi, gitu ya. Ada satu hal di sini yang dia berwarna merah gitu ya. Ini akan diberitahu, ini lebih mudah. Kalau yang tadi kan kita melihatnya UCL-nya di sini adalah, ini ada LCL-nya, ini adalah rata-ratanya kan dari pengamatan tadi. Nah, kemudian untuk yang X bar-nya, ini ada 2 titik ya, juga tadi sama ya, dia ternyata range-nya gitu ya, dari 2 hari ini gitu, hari ke-22 dan hari ke-25, itu terjadi hal-hal yang kenapa range-nya terlalu jauh. Nah, ini kita bisa evaluasi. Nah, di dalam SPSS, jadi hasilnya sama ya, mudah yang mana pasti menggunakan SPSS yang lebih mudah, tapi kalian harus tahu terlebih dahulu cara manual untuk menghitungnya, gitu ya. Jadi prinsipnya dari mana, bagaimana cara menghitungnya, mengapa dapat yang sedemikian, gitu kan ya. Maka setelah kalian sudah memahami, kalian boleh menggunakan yang SPSS, gitu ya, jadi paham. Nah, kemudian dari sini nantinya ada satu penjelasan ditambahkan dengan SPSS tadi gitu ya, rule violation-nya gitu ya. Violation for X bar-nya gitu. Kita bisa melihat di sini untuk sampel yang ketiga dan yang ke-8. Ini ya, hari ketiga dan hari ke-8-nya. Ada apa? Dia di atas gitu kan ya, lebih daripada 3 sigma sama. Ini kan. Ini lebih daripada 3 sigma, ini kurang dari 3 sigma gitu ya. Atau yang untuk yang range-nya juga ini melebihi dari 3 sigma. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada apa sebenarnya di dalam proses tadi. Nah, kemudian tambahannya, tadi kan kita klik untuk menetapkan indeks kapabilitas gitu ya, kemampuan suatu proses di dalam produksi itu seperti apa. Ternyata angkanya ada 1,86 sekian, 0,
Nah, yang sebaiknya adalah angka itu yang paling bagus itu CPK-nya itu 1,13 ketentuannya, gitu kan ya, 1,13 itu bagus. Jadi kalau misalnya masih kurang, ini kan 0,85, itu artinya ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ini kan juga memang ada sesuatu kan yang perlu diperbaiki. Nah, ini yang harus kita perhatikan, gitu ya. Jadi mudah ya sebenarnya menghitungnya dan menganalisisnya. Dan angka-angka ini bisa berubah. Saya contohkan. Kenapa bisa berubah-ubah? Saya contohkan yang lain, misalnya standarnya beda yang saya gunakan ya. Saya stop share lagi. Saya masuk lagi ke data yang tadi, gitu kan ya, data untuk XR-chart-nya. Coba kita analisis dengan menggunakan standar untuk yang upper, lower, dan targetnya itu dibedakan, nanti hasilnya juga akan berbeda. Tergantung kalian nanti di dalam penelitian mau yang seperti apa, dan di dalam perusahaan tuh mau standarnya yang bagaimana. Begitu ya, nanti juga hasilnya akan berbeda. Coba kita analis gitu kan ya, kita lakukan untuk quality control. Saya ingin melihatkan bedanya kepada kalian tentang CP dan CPK-nya gitu ya. Kita masih menggunakan ini terus, ini sudah datanya seperti tadi, yang kita rubah, yang di sini control chart-nya sudah masih tetap sama ya. Control rules-nya gitu, kemudian statistikanya saya ganti di sini. Katakanlah saya menjadi 32, jadi standar bagian atasnya. Rendahnya katakanlah saya gunakan 8 misalnya. Targetnya saya gunakan 20. Maka bagaimana CP dan CPK? Karena kan di dalam perhitungan tadi tidak hanya sekedar gambar, tetapi juga kita bisa menghitung indeks. Ya, indeks kemampuan dalam sebuah produksi itu kemampuannya seperti apa, kapabilitasnya seperti apa dalam sebuah perusahaan tadi. Nah, maka kita bisa continue. Kalian bisa melihat nanti, oke, gitu ya. Nah, datanya saya tunjukkan lagi, gitu kan ya. Dan datanya hasilnya adalah seperti ini. Oke ya. Nah, maka datanya menjadi seperti ini. Buat apa namanya? Untuk UCL-nya sama persis, tapi kan ini standar yang di sini beda nih. Nah, standar upper-nya kan tadi 32, saya ganti. Yang paling bawahnya menjadi 8, begitu kan ya. Nah, ini di sini apa yang terjadi? Nah, ini juga sama. Yang terjadi adalah CPK-nya menjadi 0,217. Rendah lagi kan? Nah, rendah lagi. Sedangkan yang tadi 0,85. Nah, tergantung kita perusahaan mau meletakkan di mana nih standar ini. Standar sekian atau standar yang di bawah ini atau standar yang di atas tadi. Nih, mau yang mana? Atau juga kita menggunakan hasil perhitungan saja juga boleh. Artinya yang upper-nya sesuai dengan UCL-nya, kemudian yang lower-nya sesuai dengan LCL-nya, itu juga boleh. Nanti kalian bisa melihat nanti nilai dari CP dan CPK-nya, ini kan cuma lower dan upper-nya ya, itu berapa hasilnya. Nah, itu ya. Nah, ini yang kepentingan kita untuk melihat kapabilitas gitu ya, indeks kapabilitas atau indeks kemampuan suatu industri untuk berproduksi itu seperti apa. Nah, ini yang menjadi kepentingan kita untuk menetapkannya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami untuk data yang tadi itu dalam setiap pengamatan lebih daripada satu. Nah, akan tetapi tidak semuanya bahwasanya data itu hanya diamati hanya satu gitu ya. Saya share di sini lagi. Bahwasanya bisa jadi nantinya data-data itu kita melakukan pengamatan itu hanya satu kali dalam setiap hari gitu loh. Gitu ya. Jadi hanya satu kali dalam setiap harinya. Coba ya di sini. Kita bisa melihatnya di sini gitu kan ya. Atau saya stop share dulu. Saya kembalikan lagi untuk men-share-nya adalah bagian dari PowerPoint-nya gitu kan ya. Kita bisa melihat gitu kan ya. Di sini katakanlah kita mempunyai suatu data hanya satu. Seperti ini. Nih, saya punya data, kemudian ada waktunya gitu kan ya. Dalam hal ini datanya hanya satu kali. Satu saja. Kalau tadi kan bisa 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Maka kita tidak bisa menggunakan perhitungan dengan menggunakan XR chart tadi gitu ya. Tetapi kita menggunakan perhitungan dengan X dan MR chart. MR itu namanya moving range gitu kan ya. Jadi moving range itu adalah suatu chart atau bagan begitu kan ya. Nanti dia akan terjadi perubahan yang sangat lambat sekali. Bisa jadi. Jadi proses produksi katakanlah kayak otomotif kah atau kayak elektronika atau juga nanti yang dia berubah sangat sedikit, maka perhitungannya dia hanya menggunakan satu angka saja. Itu bisa. Gitu kan ya. Maka kita tidak bisa menggunakan yang X dan R chart, tetapi kita menggunakan X dan MR chart. Maka perhitungan UCL dan LCL-nya itu adalah X rata-rata, dirata-ratakan dulu, plus minus E2 di sini dikalikan dengan rata-rata dari MR chart-nya. Moving range-nya adalah berapa. Begitu. Nah, maka di sini katakanlah kita punya data ini. Moving range itu artinya gini cara menghitungnya ya. Ini kita punya data. Yang kita dapatkan datanya adalah seperti ini.
Ini ada 6,4, ini ada 6,2. Maka menghitungnya ini 6,4 dikurangi 6,4 kan sebelumnya tidak tahu, maka dikosongkan. Maka yang hari yang kedua kita bisa menghitung 6,4 dikurangi 6,2, 0,2. Dan ini harus absolut. Mau kita mengurangkan ini yang lebih besar ke bawah gitu kan ya, tanya minus kan, negatif gitu. Tapi kita absolutkan sehingga nilainya selalu positif. Kita menghitung range-nya gitu ya, bukan menghitung angka nilainya berapa gitu, tapi menghitung range-nya, perbedaannya berapa. Nah, maka kita harus melakukan perhitungan itu adalah dia selalu positif angkanya. Nah, kemudian dari data ini yang kita dapatkan kita rata-ratakan, kemudian ini adalah moving range-nya yang kita rata-ratakan. Nah, dari sini nantinya kalian menggunakan rumus ini, kalian bisa menghitungnya gitu kan ya dengan menggunakan Excel, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, saya tunjukkan menggunakan Excel saja ya, jadi kalian bisa melihatnya. Saya stop share dulu. Saya jelaskan lagi dengan menggunakan Excel hanya dengan yang data yang sifatnya adalah hanya satu saja yang diamati ya, XMR chart. Saya pindah ke sini. Nah, itu data tadi ya. Seperti ini saya masukkan. Kalian boleh mencoba sendiri. Ini ada datanya, ada 17 data tadi ya, dengan data misalnya kan times-nya di sini adalah waktunya sekian. Kita menghitung moving range, coba perhatikan. Ada kata absolut, ABS, ya sama dengan ABS. Artinya ini dikurangkan dengan ini. Jadi berapapun angkanya, mau yang di atas yang lebih rendah atau di bawah kayak begini, nanti 5,8 dikurangi 7,3 kan harusnya dia negatif. Tapi karena ada absolut, maka selalu dia apa? Positif. Nah, setelah kita dapatkan yang pertama begini, yang lainnya tinggal kopas aja. Kita rata-ratakan moving range-nya dan kita rata-ratakan hasil dari pengamatan kita. Kemudian kita hitung UCLX-nya, LCLX rata-ratanya berapa tadi gitu ya, UCLMR dan MR rata-rata. Kita bicara UCLX tadi apa? UCLX-nya adalah dihitung dari apa tadi? X rata-rata 7, sekian, 5 ini B23 ya. Kemudian ditambahkan atau dikurangkan, kalau misalnya UCL kan ditambahkan dengan ini ada E2. E2 untuk pengamatan yang memang pengamatan itu nanti saya tunjukkan tabelnya ya. Di sini saya tunjukkan tabelnya dulu deh. Saya stop share dulu, saya tunjukkan tabelnya untuk yang ini. Nanti saya share kepada kalian tabel untuk menggunakan pengamatan terhadap tadi ya, hitungan E2 gitu. Nah, ini adalah salah satu tabel gitu yang bisa kalian lihat. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat. Nah, ini adalah tabel yang bisa jadi standar. Ini kan N-nya adalah 2 minimal. Tapi karena tidak ada 1, kita menggunakannya 2. Jadi N-nya 2,66. Tadi kita bisa melihat A2 tadi berapa yang 4? 0,73 gitu kan. Jadi D4-nya berapa yang 4 di sini 2,28. Silahkan kalian boleh menggunakan tabel ini untuk melakukan perhitungan. Begitu kan ya untuk yang XR dan XMR. Ya, begitu ya. Apabila menggunakan secara manual. Tapi kalau menggunakan di SPSS nanti kalian sudah langsung saja begitu ya. Nah, ini harus kalian tahu gitu ya, dapat dari mana nilainya, kenapa jadi begini gitu ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Saya stop share lagi. Saya masuk lagi ke tadi apa namanya ya, PowerPoint tadi gitu kan ya. Bahwasanya saya menghitung tadi Excel ya. Saya lupa. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi ini hitungannya kan 2,6 dikalikan dengan apa tadi? MR-nya berapa? Ini MR-nya kan C23 yang ini ya. Maka hasilnya menjadi sekian UCLX. Sedangkan LCLX itu adalah X rata-rata dikurangi dengan E2 2,66 dikalikan dengan MR rata-ratanya. Oke, dapat sekian. Sedangkan rata-rata adalah ini, kita masukkan ke sini. UCLMR itu adalah nilainya berapa? Itu menggunakan nilai yang D4 gitu kan ya, kali-kalikan dengan MR-nya. Itu hasilnya 3,27 dikalikan dengan MR rata-rata 0,75 begitu ya. Maka hasilnya UCLMR-nya adalah begini. Sedangkan MR rata-rata kan ini. Masukkan ke sini. Nah, dari data ini kita menghitung ataukah membuat namanya bagian kontrol. Maka kita masukkan di sini. Saya menggunakan bagian kontrol yang X-nya dulu ya dengan menggunakan MR chart. Nah, maka di sini ini datanya UCL-nya adalah sekian, ECL-nya adalah sekian, X rata-ratanya adalah sekian. Kita tinggal ini aja yang seperti saya contohkan tadi gitu kan ya, insert pakai scatter, kita dapatkan begini. Tinggal nanti mengatur supaya bagus gitu kan ya, diatur seperti yang saya contohkan di atas. Hasilnya adalah begini gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang moving range-nya gitu ya, kita bisa melihat di sini moving range-nya gitu. Saya hapus saja ya. Untuk yang moving range-nya kita menggunakan angka moving-nya
tadi kan dibilangnya dikosongkan begini ya, tapi kita kalau menghitung nanti membuatnya harus dibuat 0 angkanya jadinya. Untuk yang hari sampel pertama, kemudian yang lainnya seperti biasa, ini adalah UCL-MR-nya, dan ini adalah MR rata-ratanya. Kita buat seperti ini gitu kan ya, tinggal kalian membloknya gitu. Nah, nanti hasilnya adalah dengan yang tadi sama. Nih, hasilnya adalah seperti ini, gitu kan ya. Ini ada 2. Nah, sama kan? Atas bawah sama. Nah, kita nanti memperhatikan begitu. Kenapa nih ada di bawah MR rata-rata nih, terjadi apa nih? Seperti itu gitu ya. Kenapa ini ada di atas UCL-MR-nya? Itu yang harus diperhatikan begitu ya. Kejadian-kejadian yang seperti ini yang menjadi sesuatu hal yang perlu kita analisis. Ini ada apa di dalam proses ini? Ini contoh ya, saya contohkan. Ada apa sebenarnya di sini? Nah, ini contohnya. Nanti kita perhatikan gitu ya, kita analisis apakah terjadi kesalahan di mana ya, kesalahan alat kah, kesalahan orang kah ya, itu yang tadi itu kita menggunakan variasinya berdasarkan variasi buatan atau variasi alamiahnya kan kita melihat standar deviasinya berapa banyak gitu, rata-ratanya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini menggunakan yang apa namanya, kita menggunakan Excel secara manual ya, kita sudah bisa membuat yang namanya bagan kontrol. Nah, kemudian saya tunjukkan perbedaan yang moving range sama yang range gitu ya, yang tadi saya contohkan di dalam menggunakan SPSS. Kita gunakan tadi datanya gitu kan ya, sebentar. Saya datanya yang untuk yang hanya satu data saja. Oke ya. Nah, ini kalian lihat di sini kita punya satu data ya. Tadi saya contohkan ada variable view-nya, ada sampel, ada times-nya. Kita masukkan datanya hanya 2 ya. Karena kan ini yang moving range gitu. Nah, kita lihat datanya ada sampelnya 17 dengan data yang seperti ini. Nah, maka kita tidak bisa melakukan sesuatu seperti yang tadi gitu kan ya, sebentar ya. Ini datanya kita bisa melihat di sini gitu kan ya. Terus saya stop share dulu ya. Ini ada sesuatu. Saya gunakan di sini. Saya share dulu. Oke, ini nggak kelihatan. Ada beberapa hal gitu kan ya untuk menganalisisnya. Mohon maaf, ini nggak kelihatan ininya. Saya perlu apa namanya stop share yang harus yang lainnya gitu kan ya. Nah, nantinya saya share lagi gitu kan ya untuk yang sebentar. Ini ada beberapa data gitu kan ya yang ada di sini. Kita gunakan untuk mengeluarkannya. Kemudian data XR-nya tadi itu saya lihat dulu gitu ya. Ini adalah untuk yang ML stat. Oke ya. Nah, saya share lagi ulang kepada kalian. Ini data untuk yang X dan ML chat. Mudah-mudahan bisa terlihat. Nah, oke. Nah, udah bagus hasilnya. Ini datanya tadi, data view-nya ya. Kita lakukan analisis. Nah, setelah kita lakukan ini, kita masuk ke quality control yang control chat. Oke, control chat ya. Jangan memilih X bar RS, tetapi memilih yang ini, individuals moving range. Ya, kita klik yang ini. Oke. Kita klik yang ini, hanya satu pilihan case R unit. Ya, define. Kalian punya sampel, ini sebagai subgrupnya, times-nya kan waktu yang ingin progress measurement-nya gitu, yang kita lakukan perhitungan. Kita letakkan di sini. Span-nya memang minimal 2. Ya, ininya ya, individual moving range yang kita gunakan. Kemudian title-nya, katakanlah di sini X, apa tadi itu? MR, cap gitu ya, kita buat. Oke, kita continue. Kemudian option-nya, 3 masih tetap sama, control rule-nya adalah seluruhnya supaya kita bisa melihat kejadian-kejadian apa yang terjadi. Statistikanya, nah di sini yang upper-nya saya contohkan, katakanlah misalnya ya, katakanlah standar atasnya 8 gitu kan ya, kemudian lower-nya itu adalah katakanlah misalnya lower paling rendahnya misalnya 4 gitu kan ya, kemudian target yang ingin dilakukan 6 misalnya. Kan contoh ya. Nanti kan ini berdasarkan standar yang kita tetapkan, itu berdasarkan diskusi-diskusi panjang gitu kan ya. Nah, kita hitungkan CP, CPLU, CPL, dan CPK gitu ya untuk menentukan indeks kapabilitas dari suatu produksi tadi. Kita continue, kemudian kita oke. Nah,
Maka saya stop share lagi, kita masuk ke dalam data yang sudah diolah tadi. Hasilnya begini, sama ya hasilnya dengan menggunakan Excel tadi. Kemudian ada sesuatu yang dia bilang di sini. Ini adalah rata-rata dari perhitungan yang UCL-nya 9, sekian. Ini yang kita tetapkan tadi angkanya. Gitu ya. Ini juga LCL-nya dan ini LCL yang paling tidak dia ada di bawah sini. Ada satu angka yang di sini gitu kan ya. Dia bertanya, ada sesuatu katanya dia menjelaskan itu adalah hari ke-17 ya. Itu dikatakan di sini 4 point out the last 5 above ya 1 sigma. Artinya dia bertanya yang sebelum-sebelumnya nggak kayak begini turun tetapi kenapa jadi langsung naik lagi katanya. Nah, ini ada sesuatu hal yang dia pertanyakan begitu kan ya. Saya kan melihat di sini beda. Nah, kemudian yang ML chart-nya ini juga ada satu yang ada di luar UCL MR-nya gitu kan ya. Ini juga ini kenapa range-nya terlalu tinggi untuk hari yang ke-6 begitu kan ya, greater than plus gitu kan ya, 3 sigma katanya begitu. Nah, ini harus diperhatikan ada apa sebenarnya di dalam proses produksi tadi. Nah, kemudian dari sini kita akan melihat begitu kan ya. Kita akan melihatnya bahwasannya gitu kan ya, kejadian-kejadian yang seperti ini itu nanti menjadi ini juga kecil gitu ya, CPK-nya hanyalah 0,4455. Artinya masih ada sesuatu dari proses produksi ini yang nantinya yang harus diperbaiki. Nah, inilah ini tinggal mengutak-atik aja untuk CP, CPL, CPU, CPK itu tadi mengutak-atik yang ada yang saya sebutkan tadi ya, di lowernya, covernya berapa dan target yang mau digunakan adalah apa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi ini bedanya ya menggunakan statistika dan menggunakan SPSS yang menghitung statistika mutu yang berdasarkan variabel dengan menggunakan SPSS. Ini memang lebih mudah, tetapi paling tidak kalian harus tahu dulu secara manualnya menghitungnya bagaimana sehingga kalian tahu oh ini toh artinya, oh ini toh artinya. Begitu ya. Karena kan kalau misalnya menggunakan SPSS tinggal memasukkan data-data kalian sudah tahu semuanya. Oke ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan begitu ya. Kemudian saya lanjutkan sedikit gitu kan ya di bawah di PowerPoint-nya bahwasanya kita nantinya nih yang tadi dikatakan yang CP, CPK, CPL, CPU gitu ya. Ada satu kemampuan proses gitu ya dalam sebuah perusahaan untuk memenuhi spesifikasi desain yang telah ditetapkan. Jadi kita maunya apa? Memproduksi bagaimana nih gitu kan ya. Kadar airnya mau berapa banyak gitu kan ya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan standarisasinya ataukah di luar? Apakah yang di luar itu terlalu banyak ataukah yang sesuai dengan standar sudah terlalu banyak gitu kan? Nah, kita akan perhatikan kalau misalnya di luar standar itu banyak sekali, maka kita perlu ada suatu evaluasi gitu kan ya terhadap data yang ada. Maka kita bisa menghitung kemampuan proses. Nah, kemampuan proses ini ada yang CP, yaitu rasio kemampuan proses, yang biasa kita gunakan adalah indeks kemampuan proses atau CPK. Nah, CPK ini nanti kita bisa melihat CPL, lower, dan CPU, upper gitu kan ya. Nah, biasanya yang CPK sama dengan yang CPL, yang lowernya. Coba perhatikan tadi hasilnya begitu. Nah, dari sini kita bisa menghitung CP, itu adalah spesifikasi atas dikurangi dengan spesifikasi bawah diberikan 6 standar deviasi. 6 STD ini kita menghitung standar deviasi dikalikan 6 kali standar deviasinya. Dari semua pengamatan yang kita lakukan kan kita bisa menghitung standar deviasinya. Maka kita bisa melihat spesifikasi atas apakah berdasarkan UCL boleh atau berdasarkan standar dari yang telah ditetapkan oleh perusahaan juga boleh. Spesifikasi bawah boleh menggunakan LCL atau yang telah ditetapkan oleh perusahaan misalnya paling tidak angkanya adalah sekian begitu. Itu juga bisa. Itu kan ya dikalikan dengan 6 kali standar deviasi yang tadi kita bisa melihat dari data yang masuk standar deviasinya berapa sih gitu ya. Nah, itu untuk menghitung CP secara manual. Sedangkan CPK, nah ini bisa menggunakan ini yang tadi ada CPL dan CPU. Kalau CP-nya di atas batas spesifikasi atas dikurangi X rata-rata itu CPU yang dikalikan 3 kali standar deviasi dibagi dengan 3 kali standar deviasi. Tetapi kalau X rata-rata dikurangi batas spesifikasi bawah itu dibagi dengan 3 kali standar deviasi, itu yang CPKL-nya, yang lower-nya. Biasanya ini yang digunakan yang menjadikan CPK-nya. Ya. Nah, ini adalah indeks kemampuan proses. Jadi yang diperhatikan oleh seseorang, selain melihat bagian kontrol, dia ingin melihat juga nantinya di dalam suatu proses, yang jadi statistika mutu, berdasarkan kepada variabel. Ini yang melihat bagaimana
proses itu bisa terkontrol ataukah tidak. Ya, mudah-mudahan kalian bisa membedakan antara yang variabel, for variabel, dan for atribut begitu kan ya. Yang satunya untuk proses, yang satunya adalah untuk mutu dari suatu produk itu. Ya, jadi ada sedikit perbedaan di antara kedua hal tadi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya begitu kan ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.